Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan mengkhianatimu 1 kali, dia akan dikhianati 100 kali. Ya, jadi mantan mengkhianati setelah semua janji-janji dia ucapkan, ya, diminta berjanji untuk setia selamanya, dia menyanggupi, bahkan diminta untuk bersumpah, ya, dia pun menyanggupinya agar setia kepada Anda dan tidak pernah berpaling, ya. Kemudian pasangan suami istri misalnya, suaminya minta istrinya berjanji dan bersumpah akan setia bahwa seluruh tubuhnya adalah milik suaminya, tidak boleh disentuh oleh laki-laki lain. Ternyata dia berkhianat, pergi dengan laki-laki lain, ya, dan contoh-contoh lainnya. Maka ketika orang berkhianat, dia tidak pernah memahami bahwa di balik pengkhianatan yang dia lakukan ada azab di dunia yang sedang menunggunya, ya. Yang ada di dalam pikirannya hanya bagaimana caranya mencapai kepuasan sesaat, ya, mencapai kebanggaan sesaat, dan dia tidak pernah berhitung bahwa ketika dia berkhianat, maka hari itu juga dia telah kehilangan keberkahan hidupnya, ya. Misal seorang suami, dia suami yang selalu menepati janjinya, diberikan kepercayaan oleh istrinya, maka kepercayaan itu dia jawab dengan menjadi orang yang layak dipercaya. Tetapi karena sesuatu dan lain hal kemudian dia berkhianat dari sang istri, ya, maka di hari dia memulai pengkhianatan itulah dia kehilangan keberkahan hidupnya, ya. Dia kehilangan apapun yang sekarang ada pada dirinya. Dia berpikir bahwa dia keren, ya, padahal apa yang dilihat orang pada dirinya itu berasal dari keberkahan, karena selama ini dia selalu menepati janji dan menepati amanah yang diberikan oleh sang istri. Begitu juga seorang istri, ya, lagi pendidikan, lagi studi, dia bisa selesaikan, kemudian lulus kuliah, dapat gaji 150 juta sebulan misal begitu, ya. Kemudian dia mulai lupa diri, dia berpikir bahwa apapun yang dia dapatkan itu adalah hasil kerja kerasnya. Padahal di balik suksesnya, di situ ada keberkahan karena doa suaminya, karena suaminya support, karena suaminya bahagia melihat dia maju dan seterusnya. Dan begitu dia tinggalkan, lupakan suaminya, maka dia akan kehilangan keberkahan hidupnya. Di dalam sebuah hadis dijelaskan
Man khasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami, maka ia tidak termasuk golongan kami. Ya. Jadi ketika orang berkhianat, bagaimana hidupnya masih mau berkah, bahkan dia sudah tidak termasuk ke dalam golongan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga Nabi mengatakan demikian di dalam hadis, ketika orang menipu, ketika orang berkhianat, maka dia tidak termasuk ke dalam golongan kami. Sukses yang dia capai itu karena keberkahan. Ya, banyak orang punya pendidikan hebat, tetapi tidak punya apa-apa. Karena apa? Karena tidak memiliki keberkahan hidup. Ya, sehingga ketika hari ini dia mengkhianati Anda, maka dia akan kehilangan kesuksesannya, ya, dan dia pun akan merasakan dikhianati, ya, berkali-kali. Bahkan dia khianati Anda satu kali ini, dia akan merasakan pengkhianatan 100 kali, bahkan ribuan kali. Karena apa? Karena hidupnya sudah tidak ada lagi keberkahan, yang secara otomatis doa-doanya pun menjadi doa yang tertolak. Ya, kita ini mau orang ahli ibadah ataupun tidak ahli ibadah, semuanya kan berdoa, meminta kepada Allah. Ya, ada orang yang bekerja, sepi pekerjaan. Apa yang dilakukan? Yang ahli ibadah ya berdoa, ya Allah, datangkan pekerjaan yang banyak untukku. Yang tidak ahli ibadah juga berdoa, ya Allah, mohon datangkan rezeki dan pekerjaan yang banyak. Ya, begitu. Nah, ketika dia sudah kehilangan keberkahan itu tadi, dia mencoba mencintai. Hatinya berdoa tuh agar orang yang dia cintai sekarang menjadi pasangan yang setia. Doanya tertolak, maka dia akan dikhianati. Dia bekerja, hatinya berdoa agar memiliki pekerjaan yang banyak dan rezeki yang berlimpah ruah. Ya, tetapi dia kemudian kehilangan pekerjaan-pekerjaannya, ditinggalkan oleh pekerjaan-pekerjaannya. Karena doanya adalah doa yang tertolak. Demikian, semoga kita selalu menjadi orang yang menepati janji dan selalu ingat dengan janji yang pernah kita ucapkan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.